Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem ekonomi. Sistem dalam bahasa Latin yaitu sistema, dan dalam bahasa Yunani yaitu sistema. Jika digabungkan, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Grossman, sistem ekonomi sebagai sekumpulan komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari unit-unit dan agen-agen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi. Sistem terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sistem ekonomi pasar bebas atau kapitalis. 2. Sistem ekonomi perencanaan terpusat, sosialis dan komunis. 3. Sistem ekonomi campuran mekanisme pasar terkendali. Dan yang keempat, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis atau pasar bebas. Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Karakteristik sistem ekonomi pasar bebas: 1. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Timbul persaingan dalam masyarakat. Yang keempat, motif ekonomi untuk mencari keuntungan. 5. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangannya: 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat. 2. Kebebasan dalam memiliki sumber daya alam. 3. Memunculkan persaingan untuk maju. Yang keempat, output bermutu tinggi. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Kekurangannya: 1. Kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah. 2. Menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, menimbulkan penindasan eksploitasi. 4. Pemerataan pendapat sulit terjadi. Sistem ekonomi sosialis atau perencanaan terpusat: suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan alokasi sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis: 1. Semua alat dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. 2. Hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, perekonomian sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Adapun kelebihan dan kekurangannya: kelebihannya: 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan masalah-masalah ekonomi. 2. Pemerintah ikut campur dalam penentuan harga. 3. Mudah melakukan distribusi pendapatan. 4. Jarang terjadi krisis ekonomi. Yang kelima, pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Kekurangan: 1. Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. 2. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Yang ketiga, kurang adanya variasi dalam memproduksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan antara sistem ekonomi terpusat, sosialis, dan sistem ekonomi pasar, kapitalis. Sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian. Namun, pihak swasta masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran: 1. Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. 2. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi. 3. Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. 4. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunanya tidak merugikan kepentingan umum.
Kelima, pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapat. Keenam, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Sistem ekonomi Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 berisi setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Pasal 33 ayat 1-4 mencakup perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi, ekonomi, dan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu hak individu diakui, penetapan harga dalam perekonomian lebih terkendali, sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat, adanya kebebasan berusaha, kestabilan ekonomi terjamin, pemerintah menghasilkan usaha sektor menengah dan kecil. Kekurangannya, beban pemerintah lebih berat daripada swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungannya. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang didasarkan kepada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406, Bapak Ekonomi Islam. Ekonomi atau biasa disebut al-iqtisad. Tujuan ekonomi Islam: 1. Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau falah melalui satu tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah ekonomi Islam meliputi aspek mikro dan makro, dunia dan akhirat. Tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap 5 kemaslahan atau ashatibi. Sistem ekonomi Islam: kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi merupakan hal yang wajar, kesamaan sosial dan jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas. Kelebihan: menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Pemerintah tidak memiliki kendali penuh dalam bidang ekonomi, tidak ada penumpukan kekayaan yang berlebihan, mekanisme yang pasar diawasi dengan luas dan ketat, setiap tindakan didasari dengan niat untuk kebaikan. Kekurangan: lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang, pendidikan masyarakat yang materialisme, tidak ada representasi. Kelebihan: menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Pemerintah tidak memiliki kendali penuh dalam bidang ekonomi, tidak ada penumpukan kekayaan yang berlebihan, mekanisme pasar diawasi dengan luas dan ketat, setiap tindakan didasari dengan niat untuk kebaikan. Kekurangannya: lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang, pendidikan masyarakat yang materialisme, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Sekian penjelasan singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.